Selamat pagi, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya bagi kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya ingin sedikit membagikan pengalaman saya. Kemarin saya merasa galau karena saya lihat sepertinya ada kedagingan saya yang lama itu timbul-timbul gitu. Sebenarnya sudah ada beberapa minggu ini, cuma kadang rada surut tapi lalu muncul lagi begitu ya. Beginilah pergumulan kita semua manusia merasakan itu. Tapi yang saya galaukan adalah loh, ini dulu saya sudah bisa atasi gitu ya. Saya bisa dengan pertolongan Roh Kudus saya taklukkan itu. Lalu sekarang kok kayak mau muncul-muncul lagi gitu. Kelemahan saya yang apakah saya ini sepertinya saya ini kalau melakukan tugas seperti ini, melayani di depan orang, memimpin sesuatu atau berbicara firman atau memimpin penyembahan itu kok rasanya kepingin haus pengakuan bahwa saya memimpin dengan baik seperti itu. Dan saya sangat terganggu, cukup terganggu, tidak sampai sangat apa, tapi cukup mengganggu dan itu membuat saya, Tuhan kenapa saya timbul lagi hal lama yang saya dulu sudah merasa bisa atasi, sudah terbebas dari itu, sehingga saya itu bebas untuk menyembah Tuhan dan tidak terganggu sama pikiran harus baik dan harus baik, harus dilihat orang baik dan sempurna dan sebagainya, dan memberkati atau apa. Justru memberkati kalau saya apa adanya begitu kan, dan justru memberkati kalau saya ya sudah, inilah saya. Tapi saya jadi terganggu dengan itu, tidak terlalu konsen, kalau tidak tenang lah dalam waktu saya memimpin atau saya memimpin sesuatu, itu terganggu dengan yang seperti itu. Saya merasa ada yang salah dalam diri saya, apa ya Pak, saya juga memang merasa hari-hari ini kurang terlalu tidak terlalu peka sama Tuhan, dalam arti aduh Tuhan ini ngomong apa sih di dalam firman, Tuhan ini sedang mengajari saya apa sih yang tetap ada gitu ya, tapi kok rasanya tidak secelong biasanya gitu loh, sedapat atau seterang biasanya gitu. Lalu saya mulai menghubungkan ini dan itu, tapi saya terus bilang, Tuhan saya tidak mau lupa, bukan karena perbuatan atau kebaikan atau pertumbuhan kerohanian saya, level-level saya sampai mana itu yang menyebabkan saya disayang Tuhan atau berkenan atau apa, tapi memang itu bagian dari berkenan, tapi tidak menentukan keselamatan, tidak menentukan, pokoknya ya itu saya belajar membedakan itu, bagaimanakah saya ini harus tetap berdiri di atas anugerah yang tidak berubah apapun keadaan saya, dan justru anugerah ini yang terus akan membawa saya sanggup melewati dan mengatasi tantangan-tantangan kedagingan saya sendiri. Pokoknya saya bergumul situ beberapa hari, dan kemarin saya rasanya sudah makin turun gitu ya, makin terpuruk, dan saya, Tuhan tolong lakukan sesuatu. Saya deklarasi, yang biasanya deklarasi saya bisa, kali itu rasanya kok tidak mempan gitu. Jadi saya bilang, Tuhan tolong saya sudah deklarasi biasanya mempan, ini tidak mempan, berarti Tuhan tolong angkat saya gitu loh, hiburkan saya, atau pokoknya teguhkan apa yang perlu saya ketahui. Kalau memang ada kesalahan yang Tuhan rasa ini dosa yang tersembunyi, karena saya biasanya dosa tidak saya sembunyikan gitu ya, saya ngomong ke Tuhan, dan kalau ada yang perlu dibereskan dengan orang saya ngomong. Jadi selama saya tahu apa yang mengganggu, ganjalan, dosa-dosa atau hal-hal yang perlu diakui, saya rasa sudah saya akui gitu loh. Walaupun kelemahan itu nantinya masih ada, tapi saya tetap terbuka, saya tidak tutup-tutupi, saya tidak berusaha baik di depan orang dan di depan Tuhan dan sebagainya. Lalu ya, jadi Tuhan kalau memang ada kesalahan saya, Tuhan kasih tahu yang jelas gitu, supaya saya tidak terus terombang-ambing dan galau seperti ini. Ada kepastian, kalau salah saya tahu salahnya, kalau tidak berarti saya bebas dari rasa terganggu ini gitu, bahwa ini cuma karena mungkin saya memang cuma harus menjalani lagi tahap ini
di mana daging saya itu kelihatannya menguat, tapi ini level selanjutnya yang Tuhan memang kasih ke saya untuk saya atasi berikutnya. Jadi ini cuma bagian dari perjalanan saya. Lalu saya pagi kemarin saya buka renungan harian yang saya baca, biasanya itu ayat di atas itu selalu sudah ada ayat, itu diambil dari Markus pasal 2 ayat 17 yang berbunyi demikian. Yesus mendengar persungutan orang-orang. Saya ceritakan dulu latar belakangnya. Yesus memanggil Matius yang adalah pemungut cukai menjadi muridnya. Orang-orang kalayak ramai tentu bilang ini tidak benar, ini orang berdosa dipanggil jadi murid Yesus, kan banyak orang lain yang lebih layak atau ya seperti itu. Lalu dia dilasani waktu Matius kemudian, oh ya Yesus terima kasih sudah menjadikan saya muridmu, terus dia undang makan-makan dengan teman-teman sesama pendosa yang lain gitu, sesama pemungut cukai. Kumpulannya mesti kan orang-orang itu. Yesus makan dengan tidak ada keberatan apapun, dia makan dan dilasanilah Yesus oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil atau mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Saya bersuka cita mendapat ayat ini. Saya tahu ini dari Tuhan untuk saya, bahwa itu penghiburan Tuhan, bahwa kalau kamu terus memposisikan diri terbuka dan merasa Tuhan periksa aku kalau ada yang salah, dan kalau kamu masih temukan kelemahan-kelemahan entah dalam bentuk daging lama yang kayak muncul lagi atau nanti kelemahan baru apapun itu, kalau kamu terus memposisikan diri sebagai orang yang butuh dokter, saya butuh penolong, saya butuh juru selamat karena saya tidak mampu atasi penyakit saya, karena Yesus memandang dosa itu seperti penyakit gitu loh. Itu harus disembuhkan, itu memang harus dialamati, harus digarap, tapi untuk tujuan supaya kamu sehat, sembuh. Dan saya seperti itu. Selama kamu menempatkan diri, memposisikan diri sebagai orang yang ada sakit, ada saja kelemahannya, berbahagialah gitu loh. Karena itu sikap yang benar, yang Tuhan malah pandang itu kamu itu yang Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang seperti itu, seperti saya, orang-orang yang terbuka, yang tahu bahwa dirinya sakit dan belum benar-benar sehat. Kalau sudah sehat, sudah merasa sehat, ya tidak butuh Yesus. Yesus datang bukan untuk orang-orang yang merasa sehat. Yesus justru datang itu, dan dia terus berfungsi seperti ini sampai sekarang. Bukan hanya waktu masa 3 atau berapa tahun dia ada di dunia itu, tapi sampai sekarang, sebelum pemulihan itu betul-betul tuntas total di hari terakhir nanti, itu terus Yesus tetap berfungsi sebagai dokter yang cari orang-orang yang mau mengakui dan merasa sakit, merasa lemah, merasa ada dosa-dosa yang harus digarap, harus dibereskan oleh dokter, seperti satu benjolan penyakit atau apa yang harus dipotong atau dioperasi. Seperti itu, berbahagialah karena saya dipandang benar oleh Tuhan, dan Tuhan justru cari orang-orang yang seperti itu. Ini penghiburan saya, dan saya bagikan ini untuk menguatkan saudara-saudara juga. Kalau saudara, teorinya saya sudah tahu ya, saya sering ngomong sama orang-orang seperti itu, tapi waktu saya sendiri akhirnya diganggu dengan yang rasanya kok tidak bisa ngatasi sampai agak lama. Ini sudah agak lebih lama dari biasanya. Saya bimbang-bimbang juga, dan tapi waktu saya minta Tuhan tolong, saya rasa Tuhan jawab dengan ayat ini yang meneguhkan sekali dan menghibur saya, dan merasa saya sedang oke. Maksudnya saya tidak sedang maksudnya bermusuhan dengan Tuhan karena ada dosa yang harus saya sembunyikan, tapi Tuhan oke saja dengan saya. Justru dia senang kalau saya terus mengakui itu dan terbuka dengan Tuhan. Nah, saya percaya saudara-saudara pun sudah ada yang melakukan demikian, terus memeriksa dengan Tuhan. Cuma jangan dengan keminderan atau rasa tidak layak, itu yang saya maksudkan. Karena justru Yesus datang untuk orang-orang yang seperti ini, dan dia suka bergaul
dengan orang-orang yang seperti ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Ini juga langsung kemarin pikiran saya ke sini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Justru waktu kita itu merasa kita sudah benar dan tidak butuh pertolongan baik dari orang lain yang mengingatkan atau dari Yesus sendiri lewat Roh Kudusnya, lewat firman dan lain-lain. Kalau kita tidak merasa gitu karena kita sudah merasa benar, justru itu kita salah. Waktu kita bilang ya saya ada dosa, saya akui, justru di situ kita benar. Justru di situ Tuhan bilang kita bersikap benar. Saudara, lalu selanjutnya sedikit saya kembangkan karena kemudian saya jadi keingat juga bahwa di dalam konflik, kalau kita berkonflik dengan seseorang atau pokoknya dalam tim atau apa, konflik akan selalu ada, saudara. Tapi sikap kita itu bagaimana? Itu yang dinilai Tuhan benar atau tidak benar, sejalan dengan ini. Bukan kalau kita memang betul-betul benar, tidak ada salahnya, lalu Tuhan pandang oh kamu benar. Tapi kalau kita itu memang ada salah, tapi kita bersedia memeriksa. Kalau pertama kita tidak tahu salah kita apa, tapi kita bersedia diperiksa, baik oleh rekan sama tim atau ya, siapa saja orang yang terlibat dengan itu, dan oleh Roh Kudus tentu saja, yang utama oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus juga mengingatkan lewat orang-orang lain, lewat tim atau rekan-rekan kerja kita dan orang-orang di sekitar kita, keluarga mungkin. Maka itulah sikap yang dipandang Tuhan, kita itu benar. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena kita sama-sama tahu itu kita ini keturunan Adam Hawa yang kalau sudah salah tidak mau ngaku salah dan pasti mencari kambing hitam. Bukan pasti ya, tapi itu umumnya begitu, kecenderungan kita begitu. Itu sudah dimulai dari Taman Eden. Begitu dosa masuk, maka muncullah sifat berdosa yang baru dikenal saat itu, yaitu saling menyalahkan dan bertindak seolah-olah saya itu tidak salah kok gitu. Yang salah itu gara-gara dia. Sampai sekarang terbawa-bawa kita umumnya muncul seperti itu. Nah, kita diajari Tuhan, kalau kamu pingin sesuai dengan Markus 2 tadi, kalau kamu pingin terus Yesus itu senang kumpul-kumpul dengan kamu gitu ya, tetap bukalah hati bahwa masih ada kemungkinan bahwa kamu ada salah di situ. Walaupun asalnya kita ini memang tidak salah, mungkin sepenuhnya pihak sana yang salah paham dan lalu bereaksi menurut kesalahpahamannya itu sehingga menyerang kita atau bagaimana, sedangkan kita sendiri awalnya tidak bermaksud seperti itu gitu ya. Cuma dia yang salah tangkap, salah paham dan mengira entah dia mungkin dengar dari orang yang tidak jelas atau apa dan tidak dicocokkan, dikonfirmasikan dengan kita, lalu dia bereaksi sedemikian tanpa ditanyakan langsung ke kita sehingga bisa diomongkan baik-baik gitu ya. Itu jelas yang sana yang salah. Tapi waktu kemudian reaksi saya salah terhadap serangan orang itu, nah itu sebenarnya sudah salah, saudara. Sudah salah di hadapan Tuhan, bahwa kamu bisa bereaksi berbeda. Kamu bisa bereaksi yang memberkati, yang membantu permasalahan ini sehingga tidak lebih besar gitu loh. Reaksimu salah, walaupun tadinya asalnya itu saya tidak salah memang gitu. Tapi kalau menanggapi situasi yang demikian itu lalu saya bereaksi salah, ya itu salah saya disitulah saya perlu datang kepada dokter ini dan bilang ini saya sakit dan ini muncullah yang jelek dari sakit itu, dan apa ya, membuat tambah jelek suasana gitu loh, membuat tambah tidak membantu permasalahan ini dan tidak bekerja ke arah pemulihan, tapi malah memecah gitu. Itu berarti saya sudah salah di hadapan Tuhan. Nah,
karena biasanya di dalam konflik memang karena manusia tidak ada yang sempurna. Pasti mungkin 1%, 2%, 5% dari pihak kita yang merasa benar ini itu biasanya ada aja salahnya gitu loh. Tapi kalau kita semakin datang ke Yesus dan terus semakin minta disehatkan di situ, maka lama-lama kita itu bisa menguasai reaksi-reaksi lama kita dan memandang situasi konflik atau apa itu dengan mata yang berbeda, sehingga reaksi kita itu bisa beda juga gitu. Bagaimana caranya ini perubahan cara pandang yang saya alami atau yang saya dengar kesaksian orang mengalami itu ya tentu tidak sempat dibukakan di sini, cuma pesan dari semua renungan sarapan pada pagi ini intinya ada di kalau kita ingin jadi orang yang selalu didatangi Yesus, posisikan diri bukan sebagai orang yang sudah yakin bahwa dirinya sempurna dan sehat seluruhnya. Posisikan diri sebagai orang yang bisa ada sakitnya, yang terus minta disehatkan oleh dokter dan terus minta diselamatkan dari kedagingan pola pikir kita yang lama itu oleh juru selamat yang memang sudah datang untuk orang-orang seperti kita, seperti orang-orang yang mau membuka diri, itu yang disebut lembut hati, berani terlihat rapuh, rendah hati. Itu orang-orang yang mau membiarkan diri diperiksa oleh sesama, terutama oleh Tuhan dan Roh Kudus dalam hati masing-masing, untuk kemudian terus dibetulkan, untuk dibawa kepada kesempurnaan tahap demi tahap. Yesus datang untuk orang-orang seperti ini. Berbahagialah, dan kita ingatkan diri kita kalau ada sesuatu yang membuat kita langsung biasanya naikkan benteng perlindungan, aku tidak salah titik gitu ya. Bongkar saudara, bongkar. Kita pingin jadi orang-orang yang Yesus senang bergaul dengan kita gitu. Yesus senang kumpul-kumpul dengan kita. Untuk itu Yesus selalu senang dengan orang-orang yang mau terlihat lemah, mau terlihat rapuh, dan terus terbuka dan transparan, belajar mengakui, dan dia memastikan aku datang untuk kamu dan aku bersedia menolong kamu dan terus mempercantik kamu, mendandani kamu sampai kamu sehat sempurna. Sekian renungan sarapan kali ini, Tuhan memberkati.